Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Indah dengan belajar matematika. Semua menjadi mudah. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah mudah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas atau mau memberikan trik dalam mencari nilai optimum. Tidak rumit atau tidak perlu banyak cara, harus seperti apa? Nah, simak terus ya videonya. Oke. Perhatikan soal ini ya. Pengusaha kue bolu membuat dua jenis adonan kue bolu, yaitu kue bolu A dan kue bolu B. Kue bolu A memerlukan 300 gram terigu dan 40 gram mentega. Kue bolu B memerlukan 200 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika tersedia 12 kg terigu dan 3 kg mentega, berapa banyak adonan kue bolu A dan kue bolu B yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya? Nah, perhatikan dari soal cerita tersebut, kita bisa membuat model matematikanya. Dengan bantuan tabel boleh atau langsung saja boleh. Nah, jadi tentukan jenis kue bolu A itu banyaknya kita simbolkan dengan variabel X. Dan Y adalah banyaknya adonan kue bolu B. Berarti model matematikanya itu kayak gini. 300X ditambah 200Y kurang dari 12 kilo atau 12.000 ubah ke gram. Boleh diperkecil, bentuknya menjadi seperti ini. 3X plus 2Y kurang dari 120, 2X plus 3Y kurang dari 150. Nah, kan di sini ditanyakan berapa banyak adonan kue bolu A dan kue bolu B yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya. Nah, caranya kemarin Ibu sudah ajarkan ya. Nah, untuk pertemuan ini Ibu mau mengajarkan dengan cara cepatnya, oke? Jadi silakan disimak video selanjutnya. Dari soal yang tadi sudah Ibu bacakan, bisa kita simpulkan bahwa bentuk model matematikanya adalah seperti ini. Nah, yang atas ini disebut fungsi objektif. Sedangkan yang dua ini dinamakan fungsi batas. Itu diingat ya. Ini fungsi objektif dan yang keduanya adalah fungsi batas. Nah, cara mudah dalam menentukan nilai optimum, baik itu nilai maksimum maupun minimum, maka kamu perhatikan dulu tanda yang di sini. Kalau ini kurang dari, berarti yang ditanya adalah nilai maksimum. Tapi kalau tandanya lebih dari sama dengan dua-duanya, itu berarti pertanyaannya menuju atau mengarah kepada nilai minimum. Nah, perhatikan dari fungsi objektif dulu. Kita lihat koefisien variabel X dan variabel Y. Kita buat pembanding. Jadi ini kan 1 dan ini 1, berarti kita bagi ya, 1 bagi 1 itu berarti berapa?
tetap. Kemudian pembanding untuk yang ini 3x sama 2y. Berarti kita bandingkan 3 dan 2 nya. 3 bagi 2 berarti berapa? 1,5. Kalau ini 2 bagi 3 berarti menjadi 2/3. Nah, nilai perbandingan fungsi ini ketiganya kita urutkan dari yang terkecil dulu. Kan 2/3 berarti dia yang paling kecil ya. 2/3 1 baru 1,5. 1,5. Nah, kamu perhatikan sekarang yang ada di tengah-tengah. Yang ada di tengah-tengah itu nilai fungsi yang mana? Kalau dia fungsi objektif yang di tengah-tengahnya, yang ini fungsi. Jadi perbandingan dari urutan ini ternyata nilai fungsi objektif itu yang ada di tengah. Maka caranya langsung kamu eliminasi dua persamaan ini. Nah, langsung kamu eliminasi caranya ya. Di sini Bu jelasin dulu cara mengeliminasinya. 3x ditambah 2y pakai sama dengan aja, sama dengan 120. Itu lagi 2x ditambah 3y sama dengan 150. Nah, kita misalnya mau mengeliminasi nilai x-nya, berarti ini dikali 2, yang ini dikali 3. Kalau dikali 2, x-nya berarti berubah jadi 6x, paham ya? Tambah 4y sama dengan 240. Sedangkan yang keduanya kita kalikan 3, berarti jadi 6x plus 9y sama dengan 450. Habis x-nya ya, tinggal kita cari nilai y-nya. 4 dikurangi 9 berarti min 5 y sama dengan 240 dikurangi 450 berarti 210 minus 210. Tinggal dibagi nilai y-nya. 210 dibagi dengan 5, dua-duanya min. Lagi deh, 21 bagi 5 4, 10 bagi 5 2, berarti y-nya adalah 42. Nah, kalau nilai y-nya udah ketemu 42, tinggal dicari deh nilai x-nya pakai substitusi. Misalkan yang ini ya, 3x ditambah 2y sama dengan 120. Berarti 3x ditambah 2 kali y-nya kan 42 nih. Berarti 2 dikali 42 sama dengan 120. 3x ini berapa nih hasilnya? 2 dikali 42. Berarti jadi, kelihatan enggak? 2 kali 42 berarti jadi 84 ya, sama dengan 120. Nah, nilai 3x adalah berapa? 120 dikurangi 84. 3x sama dengan 0 kurang 4 6. 11 kurangi 8 berarti 3. Jadi x-nya adalah 12. Nah, tinggal dilanjut deh. Kan fungsinya adalah x tambah y. Berarti kita substitusikan tuh nilai x sama y-nya ke dalam fungsinya.
X-nya 42, Y-nya 12. Jadi berapa dapatnya? 54. Nah, udah, jadi lebih simpel ya. Kamu gak harus ngegambar, grafik, tidak harus menentukan titik pojok, cukup mengeliminasi saja. Kalau posisi fungsi objektifnya setelah diurutkan itu di tengah. Nah, gimana kalau bukan di tengah dong? Perhatikan dulu deh yang posisinya di tengah. Nah, kalau sudah diperhatikan, perhatikan nilai maksimumnya atau paling banyak bahan kue yang bisa dibuat adalah seperti ini variasinya ya. 42 dan 12 dapatnya 54. Jadi nilai maksimumnya adalah 54. Ini contoh aja ya. Kalau itu tadi fungsi objektifnya yang posisi di tengah saat membanding. Misalnya Ibu ambil contoh bukan di tengah gitu. Misal aja ini, misal Ibu ambilnya masih di contoh ini. Misalnya ternyata yang di tengah itu bukan fungsi objektif, tapi yang pertama atau yang kedua dari fungsi batas ya. Kan yang pertama nih dari fungsi batas, posisinya ternyata yang di tengah ini nih dari perbandingan ini. Nah, kamu berarti tinggal ambil tuh nilai dari 3x ditambah 2y sama dengan 120. Kalau dia yang posisi di tengahnya dia gitu ya. Terus gimana lagi? Nah, baru dari sini kita pakai tabel bantu. Jadi kalau x-nya 0, maka y-nya 120 dibagi 2 jadi 60. Nah, kalau y-nya 0, y-nya yang 0, ini x, ini y ya. Kalau y-nya yang 0 berarti 120 dibagi 3 40 ya. Nah, jadi ini titik ini yang kita pakai 0,60 dan 40,6. Dua titik ini langsung deh substitusikan ke dalam fungsinya, dalam fungsi objektifnya. Kalau fungsi objektifnya x tambah y, maka tinggal kamu hitung untuk yang 0,60 jadinya 60 kan. Kalau yang keduanya berarti 40. Nah, yang paling gede nih yang mana? 60 misalnya. Berarti ini nilai maksimumnya. Seperti itu ya. Nilai minimum juga sama. Intinya kamu bagi dulu variabel x dan variabel y-nya. Lalu setelah ketemu ketiga-tiganya, buat urutan dari yang paling kecil. Nah, nanti lihat yang posisi di tengah yang mana. Kalau posisi tengahnya fungsi objektifnya, maka eliminasi dua fungsi batasnya. Kalau yang di tengah ternyata fungsi batasnya salah satu di antara ini, maka ambil yang di posisi tengah tersebut, lalu gunakan tabel bantu sampai ketemu titik potong. Udah ketemu titik potong, substitusikan lagi ke dalam fungsi objektifnya. Lebih mudah kan dalam menentukan nilai optimum? Oke, sekian pertemuan kita, dan ini sebagai penutup dari program linier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.